Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita bab relasi sosial Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan hukum dalam bersosial. Landasan hukum di dalam Islam agar supaya umatnya dapat hidup dengan damai dan harmonis dengan sesama manusia, disampaikan dengan perintah yang sederhana tetapi penting sebagai berikut ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Kata Uhud bentuk tunggalnya akhd diindonesiakan menjadi akad yang diterjemahkan janji-janji. Maknanya mencakup semua jenis perjanjian, semua jenis kontrak, semua jenis permufakatan atau sebutan lainnya. Umat Islam yang tinggal di negara non-Islam, misalnya yang menjamin kebebasan beribadah mereka dan mengakui mereka sebagai muslim, terikat di dalam perjanjian dengan pemerintah negeri itu. Umat Islam, saya ulangi lagi, yang tinggal di negara-negara non-muslim atau non-Islam misalnya, yang menjamin kebebasan beribadah mereka dan mengakui mereka sebagai muslim, terikat dalam perjanjian dengan pemerintah negeri itu dan harus mematuhi undang-undang yang berlaku di negeri itu. Di dalam Quran suci, kepatuhan pada semua jenis perjanjian itu dianggap sebagai ciri fundamental kemusliman atau keislaman seseorang, sama fundamentalnya dengan keyakinan kepada Tuhan dan kewajiban sholat. Ciri-ciri utama seorang muslim disebutkan antara lain sebagai berikut. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memenuhi amanat dan janjinya dari dan yang menjaga sholatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim, yang memenuhi janji tatkala mereka membuat perjanjian. Sebab Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka janjikan.
Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat 17 ayatnya 34, Bismillahirrahmanirrahim. Penuhilah janji, karena sesungguhnya setiap perjanjian akan ditanyakan. Sekiranya umat Islam hendak memilih pemimpin yang akan dipercaya mengurusi urusan pemerintahan, baik di negara Islam ataupun bukan negara Islam, Quran memberikan petunjuk sebagai berikut. Allah berfirman di dalam surat nomor 4, yaitu surat An-Nisa, ayatnya adalah 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyerahkan amanah kepada orang yang layak untuk itu. Dan jika kamu mengadili antara manusia, kamu harus mengadili dengan adil. Kapasitas dan kemampuan untuk memegang amanah harus menjadi kriteria dalam menentukan siapa yang layak dipilih untuk memegang jabatan atas amanah itu. Pemerintah harus seperti hakim yang bisa berlaku adil kepada semua orang. Jika sekiranya seseorang muslim terpilih menduduki suatu jabatan, ia juga sama harus bersikap adil di hadapan semua orang. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.